Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Perdebatan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali memanas dan menyedot perhatian publik. Bayangkan, di sebuah republik besar yang seharusnya sibuk membahas masa depan bangsa, justru satu lembar dokumen menjadi simpul kegaduhan yang tak kunjung terurai. Ijazah, yang sejatinya simbol perjalanan pendidikan, kini berubah menjadi sumber perdebatan panjang, polemik hukum, dan adu narasi di ruang publik. Saya mengamati proses panjang ini, tetapi ada hal yang absurd. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Jadi itu tidak ada delik di situ. Di mana ada pidana ketika warga negara bertanya pada kepala negara? Yang dipertanyakan memang adalah soal ijazah tuh. Jadi hentikan kedunguan ini, dan kita makin lama makin tahu bahwa sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu tuh. Jadi sebetulnya ini skandal. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun, artinya dia jahat, dia begitu. Apalagi kalau dibuktikan dia salah tuh, bahwa ijazahnya itu palsu, dianya asli, atau ijazahnya asli, dia yang palsu. Jadi semua hal ini memperlihatkan pada kita bahwa kekacauan berpikir itu sudah terjadi dari awal. Nah, kita ingin kembalikan masalah ijazah ini pada kepentingan akal sehat, yaitu di riset oleh Dr. Tifa. Jadi biarkanlah riset itu berlangsung. Urusan pidana itu tidak boleh diajukan karena ini adalah pertanyaan warga negara. Harusnya kepala negara menjawab secara etis, bukan mempidanakan warga negara sendiri. Publik diguncang oleh pertanyaan yang menghantam nurani rakyat. Mengapa persoalan ini tak kunjung menemukan titik akhir? Jika dokumen itu benar adanya, mengapa keraguan terus bermunculan? Namun jika sebaliknya, mengapa kejelasan hukum terasa begitu berjarak? Di tengah simpang siur informasi, kepercayaan publik perlahan diuji, bukan hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap institusi negara yang diharapkan menjadi penjaga kebenaran. Kasus ini tak lagi sekadar soal keabsahan sebuah ijazah. Ia menjelma menjadi cermin besar bagi republik ini, tentang transparansi, kejujuran, dan keberanian menegakkan kepastian hukum. Rakyat kini menunggu, bukan drama yang berlarut, melainkan jawaban yang tegas dan dapat diterima akal sehat. Sebab di negeri hukum, kebenaran seharusnya tidak ambigu, dan keadilan tidak boleh menggantung di tengah perdebatan tanpa ujung. Melihatnya sebagai korban. Korban dituduh sampai beliau harus melakukan konferensi pers menunjukkan. Hal itu tentunya, kembali lagi, saya sangat hormati, tapi saya sayangkan itu harus beliau lakukan. Sehingga kami tidak mau hal itu bisa terjadi lagi untuk pejabat lainnya ataupun masyarakat lainnya. Emang apa yang dikhawatirkan kalau itu ditunjukkan ke publik? Bukan apa yang dikhawatirkan. Kami kan ingin transparansi ya. Kalau dikatakan bahwa nanti ada korban-korban pejabat publik, ya jangan jadi pejabat publik. Ketika Anda menjadi pejabat publik, maka Anda harus siap dikuliti secara transparan, harus siap. Kenapa? Mereka makan pajak kami. Ini untuk Indonesia juga, presiden-presiden berikutnya, wapres-wapres berikutnya, gubernur, bupati, dan semua yang makan pajak kami harus siap transparan. Kalau enggak, ya enggak usah jadi siapa-siapa di republik ini, sama seperti saya dan lain-lainnya gitu loh. Ini bukan korban, kami korban, rakyat ini korban. Ketika Anda mendaftarkan sertifikat ijazahmu menjadi pejabat publik, maka itu menjadi belongs to the people, milik publik. Harusnya pejabat publik itu harus berhutang kepada rakyat. Karena apa? Tiap bulan hidupnya digaji, dikasih makan oleh rakyat. Memangnya nggak digaji? Memangnya pajak saya, pajak semua kita itu nggak untuk Presiden Prabowo dan Jokowi dan lainnya. Ya memang sudah seharusnya dan sepantasnya wajib ditunjukkan ketika rakyat memintanya. Tapi ini publik harus mengetahui bahwa yang selama ini dikatakan bahwa tunjukkan saja selesai, itu tidak benar. Itu sudah confirm tidak benar, karena sudah ditunjukkan, walaupun memang ternyata sebagian dari mereka kaget, ada watermarknya, ada embosnya, ada lintasan merah. Tidak boleh Bang, betul. Di situ pimpinan gelar mengatakan bahwa
kami sangat memiliki tanggung jawab penuh untuk membawa ini ke persidangan. Ya, sangat bagus karena pada akhirnya Pak Jokowi mengambil langkah hukum, atau bila Pak Jokowi mengambil langkah hukum itu, karena ini akan jadi semacam pembuktian final, karena akan ada saksi untuk menguji secara forensik ijazah itu, akan ada keterangan ahli yang memungkinkan Pak Jokowi ditampilkan supaya betul-betul ada hal yang lebih dari sekedar pembuktian material. Tapi Pak Jokowi juga bisa datang ke persidangan dan memberi keterangan supaya bukan sekedar barang buktinya yaitu ijazah ansih sebagai benda, tetapi juga martabat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya yang dikehendaki oleh bangsa ini supaya selesai problem yang udah berabad-abad. Sebetulnya kita sebut berabad-abad karena seolah-olah ini masalah yang akan diingat terus dalam sejarah negeri ini kalau tidak diselesaikan. Jadi mulailah dengan satu prinsip bahwa praduga tak bersalah itu hanya ada di depan pengadilan. Kalau rakyat menduga bersalah itu wajar aja karena rakyat menunggu Presiden Jokowi pada waktu dia masih presiden untuk menampilkan ijazahnya. Karena itu hal yang bukan biasa, sangat standar. Mengapa? Karena presiden adalah pemimpin publik. Lain kalau dia sekedar individu biasa, orang nggak akan peduli mau berbohong kayak mau itu urusan moralnya. Tetapi karena beliau adalah pemimpin, maka orang menganggap bahwa dia dipilih untuk jadi pejabat publik, maka tidak boleh ada rahasia. Maka wajar jika rakyat bertanya, bukan karena benci, tetapi karena peduli. Bukan karena ingin menjatuhkan, melainkan karena ingin memastikan fondasi negara ini tetap kokoh. Jika satu ijazah saja tak mampu diselesaikan secara terang benderang, bagaimana rakyat bisa yakin pada janji-janji besar tentang demokrasi, keadilan, dan reformasi? Dan jika kejujuran dikorbankan demi stabilitas semu, apakah yang sebenarnya sedang kita jaga? Negara atau kekuasaan? Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Oke, ini sebenarnya sudah seringkali saya jelaskan ini di publik. Namun memang sangat penting juga untuk terus diulang ini, Mas. Bahwa pemahamannya adalah begini. Bayangkan saja jika ada kita hidup di bernegara, tapi seorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, menunjukkan suatu dokumen, dituduh sesuatu, justru dia yang harus membuktikan sebaliknya. Contoh yang tadi Mas sampaikan adalah Pak Arsul Sani. Saya sangat menghormati beliau dan menurut saya apa yang beliau lakukan itu sangat negarawan dan kami hormati. Itu patut dicontoh. Itu resiprokasinya begitu, tukar tambahnya begitu, diangkat untuk menduduki jabatan publik. Maka konsekuensinya tidak boleh bikin rahasia di depan publik. Kan itu hal yang isi dari res publika, urusan publik itu segitu dasarnya. Lain kalau beliau adalah raja, maka tubuh privatnya harus dilindungi. Tapi tubuh privat Presiden Jokowi tidak terkait dengan ijazahnya. Mengapa? Karena ijazah itu dipergunakan untuk kepentingan administrasi pendaftaran pejabat publik. Dari beliau mencalonkan diri wali kota, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden. Semua itu ada prosedur administrasi publik. Kalau Pak Jokowi tidak punya jabatan publik, ya ngapain Pak Jokowi ladeni permintaan itu? Toh nggak ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya tuh. Tapi dengan alasan bahwa itu udah pernah dibuktikan di KPU, bahkan sampai KPU, maka dirasa sudah cukup. Justru karena ada kecurigaan, ya kembalikan aja kan tuh prosedur 2 menit. Jokowi sekarang sebagai orang biasa mengatakan, ini loh, silakan bawa semua mikroskop dan seluruh peralatan kimia untuk menguji apakah secara forensik ijazah saya palsu apa tidak. Dengan cara itu orang memuliakan kembali Presiden Jokowi bahwa oke, dia tidak berbohong dalam soal ijazah. Tapi ini publik harus mengetahui bahwa yang selama ini dikatakan bahwa tunjukkan saja selesai, itu tidak benar. Itu sudah confirm tidak benar karena sudah ditunjukkan, walaupun memang ternyata sebagian dari mereka kaget, ada watermarknya, ada embossnya, ada lintasan merah. Tidak boleh, Bang, betul. Di situ pimpinan gelar mengatakan bahwa kami sangat memiliki tanggung jawab penuh untuk membawa ini ke persidangan, sehingga netralitas dan steril barang bukti itu adalah tanggung jawab para penyidik. Sehingga
harus dijamin tidak terkontaminasi, tidak rusak, tidak ketumpahan kopi. Bayangkan saja kalau sampai ijazah dipegang atau ternyata tangannya kotor dan sebagainya, merubah itu salah satu barang bukti loh yang nanti akan disampaikan di persidangan. Tentu di pengadilan akan bekerja lagi prinsip di dalam hukum pidana, yaitu siapa yang membuat dalil dia harus membuktikan. Oke. Tetapi kita tahu bahwa pembuktian itu sebetulnya itu pembuktian pidana di dalam soal ya tuduhan kriminal gitu kan. Tapi ini bukan tuduhan kriminal, ini tuduhan intelektual. Secara intelektual bahkan secara moral tidak perlu sebetulnya tiba di pengadilan. Kan tinggal Pak Jokowi datang mengatakan ini loh ijazah saya, kalian memilih saya terpilih 2 kali sebagai presiden dan kalian ingin saya perlihatkan dengan rendah hati, saya beritahu ini ijazah saya, selesai masalah. Kalau dibawa ke pengadilan, maka mereka yang menuduh mendalilkan itu harus membuktikan. Padahal ini bukan urusan, kan pengadilan itu urusan antar individu tuh, bahwa ada crime maka dilaporkan. Ini bukan soal crime, ini soal moral call untuk memperlihatkan kematangan seorang pemimpin. Sebagai seorang Nobel, seorang yang mulia itu, dia akan anggap bahwa buat apa ke pengadilan. Ini aja. Jadi sekali lagi orang mulai bertanya-tanya, kenapa harus ke pengadilan? Atau oke lah ke pengadilan, lalu orang bertanya, akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa, tetapi kita mesti pakai prinsip hakim tentu akan pakai prinsip bukan rekayasa yang akan diterima, tetapi prinsip praduga tak bersalah tuh. Nah, hak praduga tak bersalah itu hanya ada sekali lagi di depan hukum, depan hakim. Jadi kalau mereka yang menuduh itu dianggap melakukan fitnah, itu salah lagi itu secara ilmu pidana, karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya. Jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap dia difitnah. Tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antara warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Di dalam antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara, nggak ada delik fitnah warga negara pada kepala negara. Egy Sujana, Roy Suryo segala macam itu adalah warga negara yang menginginkan keterbukaan informasi. Jadi yang ditagih adalah informasi. Tidak ada orang yang menghina Pak Jokowi atau menganggap bahwa ini soal individual atau soal pribadi. Tidak, ini soal bernegara. Jadi sekali lagi itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah karena undang-undang ITE atau segala macam. Salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi, begitu dalilnya tuh. Moral call itu harus ada di situ tuh. Jadi sekali lagi jangan sampai ini jadi soal Pak Jokowi melaporkan sebagai fitnah, lalu lawyer-lawyernya mencari cara supaya itu fitnah. Itu ngaco sebetulnya itu. Saya mau jadi saksi ahli di situ untuk menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Itu prinsipnya itu. Inilah saatnya Republik memilih, terus terjebak dalam bayang-bayang keraguan atau berani membuka terang, menuntaskan persoalan, dan mengembalikan martabat hukum serta kepercayaan publik. Sebab tanpa kejujuran, kekuasaan kehilangan makna, dan tanpa kebenaran, sebuah republik hanya tinggal nama.